Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulihi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini Allah berkenan mempertemukan kita kembali di majlis yang mulia ini, salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia ini, untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang sangat urgen, sangat mendesak bagi kita sekalian, yaitu thalabul ilmi. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan barokahnya atas segala kegiatan dan aktivitas yang kita laksanakan seperti halnya malam ini, dan semoga Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk menjadi bekal kita dalam rangka menghadap kehadirat Allah di hari akhir nanti. Semoga pertemuan kita ini juga bisa menjalin ukhuwah di antara kita sekalian, sehingga rasa dendam, rasa curiga sirna dari hati kita, dan yang ada adalah rasa kasih sayang di antara kita. Dan semoga ukhuwah atau persaudaraan yang dilandasi al-Islamiyah ini betul-betul bisa terjalin di antara kita, yang itu adalah sifatnya kekal fid dunya wal akhirah. Jadi persaudaraan yang didasari agama atau al-ukhuwah al-Islamiyah itu daimah, kekal di dunia dan di akhirat nanti. Di dunia kita sama-sama dipertemukan di majelis ilmu seperti ini dan melaksanakan amalan-amalan soleh sebagai wujud daripada ilmu yang kita amalkan, atau ilmu yang kita dapatkan kemudian kita amalkan. Maka di akhirat nanti insya Allah kita juga akan dipertemukan kembali, karena siapa yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maka di akhirat akan dipertemukan kembali. Nah, dalam suasana yang luar biasa indahnya, dan suasana yang sangat menyenangkan hati kita, dan suasana yang serba sempurna, yaitu di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita mohonkan semoga dilimpahkan kehadiran Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dicurahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada perjumpaan pekan yang lalu kita sudah melanjutkan bahasan kita tentang hal-hal yang bisa menghambat atau menghalangi terkabulnya doa kita. Malam hari ini kita lanjutkan sembari kita mengulang di poin-poin terakhir, sehingga kita bisa mengingat-ingat apa yang sudah diajarkan pada pekan lalu dan melanjutkan pada bahasan berikutnya di malam hari ini. Kemarin kita sudah sampai mana ya Bu ya? Hal-hal yang bisa menghambat terkabulnya doa, kemarin sudah sampai poin berapa Bu? Yang apa itu? Oh gitu ya. Kita ulangi dulu ya dari berbuat maksiat. Jadi berbuat maksiat dan melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, itu termasuk penghalang terkabulnya doa. Jadi diingat-ingat nanti Bapak Ibu sekalian bahwa salah satu dari penghalang terkabulnya doa kita itu adalah perbuatan maksiat
dan perbuatan haram yang kita lakukan. Nah, itu bisa menghambat atau menghalangi terkabulnya doa kita. Nah, jadi dosa dan kemaksiatan itu memiliki dampak atau pengaruh buruk terhadap diri manusia. Bahkan sebenarnya ia termasuk faktor utama yang menghalangi terkabulnya doa. Nah, jadi ini faktor utama penghalang terkabulnya doa adalah perbuatan maksiat dan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi semakin banyak perbuatan-perbuatan maksiat dan haram yang dikerjakan oleh seseorang, maka semakin sulit doanya itu dikabulkan. Maka sudah semestinya kita tinggalkan jauh-jauh perbuatan maksiat dan kita juga tinggalkan perkara-perkara yang haram. Sehingga setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah senantiasa akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, kita masih mengulang, poin berikutnya adalah meninggalkan kewajiban yang telah Allah perintahkan. Meninggalkan kewajiban yang telah Allah perintahkan. Ya. Seperti halnya ketaatan. Ketaatan ini termasuk dari faktor pendorong terkabulnya doa. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah itu adalah faktor utama terkabulnya doa-doa yang dia panjatkan. Jadi orang yang taat kepada Allah itu doanya akan lebih mudah untuk dikabulkan. Maka sebaliknya, meninggalkan kewajiban yang telah Allah perintahkan, ini bisa menjadi sebab terhalangnya doa kita untuk dikabulkan. Maka hati-hati kita, ya Bu ya. Apa yang menjadi kewajiban yang mesti kita laksanakan, maka wajib kita laksanakan, jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita sudah mudah meninggalkan perkara-perkara yang wajib, maka ini menjadi salah satu sebab daripada penghalang terkabulnya doa-doa kita. Ya, jadi seperti halnya ketaatan masuk sebagai faktor pendorong terkabulnya doa, maka meninggalkan kewajiban pun itu bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Jadi kalau taat jadi mudah dikabulkan. Tetapi kalau kita meninggalkan kewajiban, maka ini menjadi penyebab penghalang terkabulnya doa. Nah, seperti halnya kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kayak sholat, zakat, siam, atau puasa, perkara-perkara yang wajib, berbakti kepada kedua orang tua, terus kemudian menjalin silaturahim, dan kewajiban-kewajiban yang lain, itu semuanya adalah merupakan faktor yang memudahkan doa kita ini dikabulkan. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Ya, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Maka orang yang sering meninggalkan sholat, sulit doanya ini dikabulkan. Karena itu merupakan sebab atau penghalang daripada terkabulnya doa, yaitu meninggalkan kewajiban. Salah satunya adalah sholat. Nah, termasuk juga salah satu kewajiban seorang hamba yang kadang kita lupakan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, apa itu amar ma'ruf? Amar itu amaro, ya. Amaro itu memerintahkan. Nah, memerintahkan. Ada kalau di dalam ilmu shorof ada fi'il amar. Fi'il kata kerja yang merupakan perintah. Ya, ada kalau di dalam ilmu shorof itu ya. Ada wazannya fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun if'il. Nah, itu namanya fi'il amar, if'il, kerjakanlah. Nah, perintah mengerjakan sesuatu. Nah, salah satu daripada kewajiban hamba adalah amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya. Namun perkara yang ini, amar ma'ruf dan nahi mungkar ini juga sesuai dengan kapasitas kita. Ya. Kalau kita mau negur bupati ya nggak bisa lah pula, sulit kita ya. Nah, atau kita mau negur lebih tinggi lagi tingkatannya menteri, sulit kita ya. Yang kita tidak akan dipaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak akan diperintahkan sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita.
Maka orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita ini harus kita perhatikan. Kita kenakan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada mereka. Suami kepada istri dan anak. Kalau istrinya mau melanggar, larang Pak, jangan sampai melanggar. Kalau ada perbuatan baik, suruh. Amar ma'ruf, perintahkanlah kepada kebaikan. Suruh istri, suruh anak melakukan kebaikan. Terus kemudian cegah istri, cegah anak daripada melakukan kemungkaran. Nah, ini merupakan kewajiban bagi seorang suami, seorang bapak, Pak. Nah, jangan kira kewajiban kita hanya nafkah makan saja. Ya, bukan. Lebih besar daripada itu. Seorang suami itu, kepala rumah tangga, tanggung jawabnya adalah mengajak diri dan keluarganya menuju ke surga, menuju kepada mardhatillah. Sampai segitunya itu Pak, ya, bukan hanya sekedar memberikan nafkah makan saja. Kalau memberikan nafkah makan, ayam pun bisa. Ayam kan kuk, anaknya datang kan ya, nah diberi makan sudah selesai. Kalau kita enggak sekedar, nih gajinya, beli beras, beli sayur, bukan itu saja. Tapi kita juga wajib membimbing mereka, mengajak mereka menuju kepada hidup yang selamat di dunia sampai di akhirat. Artinya kita wajib mengajak istri kita, anak kita nanti menuju ke surga, bareng-bareng ke surga Pak. Ajak, jangan dibiarkan, biarin wae. Nah, saya aja lah yang masuk surga sendiri. Salah ini, nanti suaminya dituntut nanti di akhirat. Ya. Dituntut sama istri dan anaknya yang menjadi tanggungannya. Nah kalau kita sudah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita ini dengan sebaik-baiknya, maka gugur kewajiban kita. Tapi kalau membiarkan saja, nah ini bahaya. Nah, sesuai dengan kapasitas kita. Kalau saya mungkin pemimpin wilayah, maka saya mempunyai kewajiban untuk amar ma'ruf kepada orang-orang yang saya pimpin, karena saya punya kemampuan itu. Ya, maka kita bisa lihat bagaimana Rasulullah, para khulafaur rasyidin, betul-betul menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan kapasitasnya. Seorang khalifah tentunya mampu dia dengan kekuasaannya, dengan tangannya untuk merubah kemungkaran, untuk melarang kemungkaran, memerintahkan kepada kebaikan. Mereka punya kemampuan, maka wajib hukumnya. Tidak ringan ya Bu ya, menjadi seorang pemimpin itu tidak ringan. Ya, karena dia punya konsekuensi yang tidak ringan nanti, yang akan dituntut di akhirat nanti di hadapan Allah. Nah, bagi kita ini yang diberikan amanah tidak begitu berat, ya bapak-bapak ini suami mempunyai kewajiban membawa istri dan anaknya, maka amanah itu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ajak keluarga kita, orang yang di bawah kepemimpinan kita ya, menuju kepada keselamatan di dunia sampai di akhirat. Bukankah bapak capek di dunia, ibu capek di dunia ini, ingin juga nanti sama-sama menikmati kebahagiaannya di akhirat, bukannya di dunia saja ya. Di dunia kita ingin bahagia bersama istri dan anak-anak kita. Di akhirat pun kita nanti kepingin bahagia bersama-sama mereka, berkumpul kembali, reuni kembali dalam kebahagiaan yang abadi, yaitu di dalam surga. Alangkah bahagianya itu ya. Makanya kewajiban yang satu ini kadang-kadang orang lupakan. Padahal amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, apabila ini tidak terlaksana, tidak dilaksanakan, maka ini menjadi salah satu sebab daripada sulitnya dikabulkan doa. Jadi kalau orang sudah tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau mengingatkan kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan, ya sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya, ya sesuai dengan kemampuannya. Kalau semuanya sudah acuh, maka ini bisa menjadikan penyebab tidak terkabulkannya doa yang kita panjatkan. Nah, makanya jangan jadi orang yang apatis, masa bodoh. Saling menasehati. Selama kita masih mau saling menasehati, maka insya Allah kita akan terjauh dari azab Allah. Ya, harus mau saling menasehati. Yang menasehati harus sabar dan dengan cara yang baik. Yang dinasehati juga jangan gampang tersinggung. Ya. Kadang-kadang biasanya kalau dinasehati, kalau lagi tidak mood bisa tersinggung. Makanya harus posisinya betul-betul bisa. Kita menasehati harus pandai melihat kondisi dan situasi itu. Sehingga tidak menjadikan tambahnya masalah baru. Tambahnya masalah baru. Nah ini ya Pak, jadi
amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah merupakan sebagian daripada kewajiban kaum muslimin yang mesti dilaksanakan. Nah, kalau ini ditinggalkan, maka bisa menjadi penyebab ditundanya atau tidak dikabulkannya doa yang kita panjatkan. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan dari Hudzaifah, dari Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu ayyab'atha 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Dari Hudzaifah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ini berada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh kepada sesuatu yang ma'ruf dan mencegah dari sesuatu yang mungkar, atau Allah menurunkan siksa kepada kalian hingga kalian berdoa kepadanya tetapi tidak dikabulkan." Nah, dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita kebaikan yang sangat luar biasa, yaitu agar kita senantiasa saling mengingatkan, menyuruh kepada kebaikan, kemudian mencegah daripada kemungkaran. Nah, kalau orang itu semuanya sudah tidak mau menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka Allah mengancam akan menurunkan siksanya kepada manusia. Jadi kalau sudah tidak ada lagi orang yang mau saling menasihati, saling mengingatkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, maka Allah akan menurunkan azabnya, siksanya. Jadi beruntung Bu kalau kita ini lingkungan kita masih ada pengajian, masih ada yang satu sama lain masih mau mengingatkan, beruntung kita. Karena itu adalah salah satu dari penangkal turunnya azab dari Allah. Tapi kalau itu sudah tidak ada lagi, maka Allah mengancam akan menurunkan siksanya. Ini yang dikabarkan oleh Nabi kepada kita sekalian. Nah, salah satu siksa dari Allah ya, yang sangat nyata dan sangat mengerikan bagi kita sekalian, ya, salah satu siksanya adalah doa yang dipanjatkan itu tidak dikabulkan. Itu kan merupakan siksa juga. Berdoa tapi tidak dikabulkan. Sebabnya apa? Ya itu tadi sudah apatis. Tidak ada yang mau mengingatkan kepada yang lainnya. Terutama orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Suami tidak mau mengajak istrinya sholat, tidak mau mengingatkan istrinya untuk meninggalkan maksiat, ya, tidak mau mengajak istrinya untuk menuntut ilmu, dibiarkan saja, sehingga tidak tahu bagaimana caranya sholat, tidak tahu bagaimana caranya puasa, dibiarkan saja. Nah, kalau sudah masing-masing seperti itu, bahaya ini, bahaya. Jadi harus saling mengingatkan. Ya, bukankah cita-cita kita adalah menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Nah, itu tidak mudah itu perlu ilmu. Nah, ilmu itu tidak akan bisa didapatkan dengan sekonyong-konyong, tetapi harus melalui belajar dan bersungguh-sungguh ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi ternyata sebagian daripada kewajiban yang mesti kita laksanakan, ya salah satunya adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau seandainya ini ditinggalkan, maka bisa menjadi penyebab datangnya siksa. Nah, salah satu siksa Allah di sini adalah tidak dikabulkannya doa yang dipanjatkan. Nah, ini hati-hati ya Ibu-ibu sekalian. Nah, terus kemudian kemarin juga sudah sampai kepada poin yang keberapa tadi Bu? Yang ke-6, yaitu tidak bersungguh-sungguh saat memanjatkan doa. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ini ya. Nah, tidak bersungguh-sungguh, tidak bersikap sungguh-sungguh saat memanjatkan doa. Jadi hendaklah kita kalau berdoa itu sungguh-sungguh Pak. Benar-benar kita berdoa itu. Jangan gugup. Tahu gugup Pak? Berdoa itu tergesa-gesa. Jangan. Tenang. Ya, benar-benar kita itu berharap untuk dikabulkan. Santun kita. Tunduk kita kepada Allah. Betul-betul ya. Ya, terus kemudian berharap bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi semangat, berdoanya semangat, tidak hanya asal-asalan. Kemudian yang terakhir yang menjadi bahasan kita dari bab ini adalah poin berikutnya, yaitu yang bisa apa Pak? Bisa menyebabkan tidak dikabulkannya doa. Yang poin berikutnya adalah lalai dan dikuasai oleh hawa nafsu.
Jadi orang yang lalai dan banyak dikuasai oleh hawa nafsu, ini bisa mengakibatkan doanya jadi tidak dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah." Berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan atau dengan keyakinan akan terkabul, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Nah, ini Pak ya, saya ulangi lagi sabda Rasulullah, berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan akan terkabul, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Maka poin yang terakhir ini, lalai dan dikuasai oleh hawa nafsu, itu bisa menjadi penyebab tidak terkabulnya doa. Ya, Pak ya, seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi apabila seorang muslim sudah berdoa, kemudian sudah terpenuhi syarat-syaratnya, terus kemudian menjauhi penghalang dari terkabulnya doa, seperti yang barusan kita bahas, tetapi masih belum juga dikabulkan, ya, padahal kita sudah berusaha memenuhi syarat-syaratnya, kemudian sudah menjauhi penghalang-penghalang doa, tapi masih juga belum dikabulkan, maka kita harus sabar dan ridho kepada Allah. Sabar. Seperti kemarin yang saya sampaikan, sebab dikabulnya doa tidak mesti seperti yang kita inginkan. Allah itu lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita dibandingkan diri kita sendiri. Allah lebih tahu. Ya. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah memiliki hikmah yang paling agung, yang sangat agung. Allah sangat sayang kepada hambanya. Nah, sedangkan seorang hamba tidak mengetahui akibat dari urusannya sendiri. Ya, mungkin kita kepingin punya harta yang banyak. Padahal kita tidak tahu bahwa nanti kalau punya harta banyak, mungkin kita belum bisa mengemban amanah tersebut, malah bisa mendatangkan dosa umpamanya. Nah ini bahaya. Allah tahu, maka mungkin tidak diberikan berupa harta yang banyak, tapi diberikan sebagai simpanan nanti di akhirat, atau dihindarkan kita dari bencana atau mara bahaya. Nah, maka Allah yang lebih tahu tentang urusan kita. Ya, maka kalau kita merasa bahwa doa-doa kita ini belum terkabulkan, padahal syaratnya sudah kita kerjakan, kemudian yang bisa menjadi penghalang juga kita sudah tinggalkan, maka kita harus sabar dan ridho kepada Allah. Ya, kita harus ridho. Karena sebetulnya sesuatu yang hamba harap, ya, sesuatu yang seorang hamba itu harapkan, itu barangkali itu buruk baginya. Tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang tidak diharapkan oleh seorang hamba, maka itu baik akibatnya baginya. Nah, kita tidak tahu. Seperti kemarin kita contohkan ya Bu ya, sakit. Siapa orangnya yang pengen sakit? Tetapi perlu kita ketahui, sakit. Dengan sakit itu seseorang sabar, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka sakit juga bisa menjadi kebaikan. Sakit menjadi kebaikan bagi orang-orang yang diuji sakit tadi, karena kesabaran yang dia rasakan dari sakit yang diujikan kepadanya. Jadi Allah yang paling tahu tentang kebaikan bagi kita. Maka apabila kita bermohon kepada Allah, merasa bahwa permohonan kita ini belum terkabulkan, maka kita harus sabar dan tetap ridho kepada Allah. Ya. Jadi seorang hamba harus sabar, harus ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah, karena Allah yang paling tahu tentang urusan kita. Jadi jangan sampai setelah kita berdoa, terus kita merasa bahwa doa kita ini belum dikabulkan, kita jadi putus asa. Jangan sampai, ya Bu ya.
Kemarin sudah kita sampaikan. Jangan sampai bapak atau ibu sudah memohon tapi merasa bahwa permohonan ini belum terkabulkan jadi putus asa. Nah, jangan sampai. Teruslah kita tetap bermohon kepada Allah karena doa itu adalah ibadah. Ya. Seperti halnya sholat, zakat, terus kemudian siam, haji itu adalah ibadah. Kalau rukun dan syaratnya sudah dikerjakan, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Maka doa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah, maka apabila doa itu sudah memenuhi persyaratan yang kita kerjakan, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari tiap doa yang kita panjatkan. Ya, nggak usah khawatir, Bu ya. Jadi orang yang berdoa itu keuntungannya pokoknya berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bahasan kita malam hari ini tentang hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa. Mudah-mudahan setelah kita tahu, maka kita harus tinggalkan jauh-jauh penghalang terkabulnya doa ini, agar doa-doa kita ini diijabah oleh Allah. Nah, sebagai tambahan, pada kesempatan malam hari ini, mungkin 5 menit lagi ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kepada Ibu, Bapak sekalian akan ampunan Allah yang begitu besar terhadap orang-orang yang berzikir setelah sholat fardu. Ya, ini jangan sampai lupa ya ibu-ibu sekalian ya yang sholatnya di rumah ya, kan, dan bapak-bapaknya yang sholatnya di sini juga semuanya saja. Ya, kita ingatkan bahwa setelah sholat fardu ada zikir yang ringan kita ucapkan tetapi menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan ya, yang kita kerjakan ya. Maka saya sedikit menyampaikan tentang zikir setelah sholat fardu ya ibu-ibu sekalian. Tidak panjang ini ya. Jadi setelah kita salam, ya bacaan setelah kita salam, pernah kita kupas, tetapi kadang-kadang kita lupa ya. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka terlebih dahulu yang kita ucapkan adalah istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Segitu sebetulnya. Kalau dulu saya waktu belum tahu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Waktu saya belum tahu hadisnya sepanjang itu. Tapi ternyata hadis yang sahih Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, pendek ya Bu ya. Istighfar 3 kali, terus Allahumma antas salam. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita. Pernah dengar? Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus kemudian la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Agak panjang kalau yang ini. Ya. Kalau yang panjang yang belum hafal ya enggak apa-apa, nanti sambil belajar ya. Ini zikir setelah salat fardu. Kemudian la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru nah ini yang jangan sampai ditinggalkan. Subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah berapa kali Bu? 33. Kemudian Allahu Akbar 33. Kemudian digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Nah. Cara menghitungnya yang mudah ini Bu ya. Jadi menghitung zikir ini di dalam hadis disebutkan
Jadi Rasulullah SAW apabila berzikir setelah sholat, beliau menghitung dengan jari-jari kanannya. Nih, ruas jari kanan. Nah, nanti saya jari ya Bu ya. Nah, dengan jari-jari kanannya. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqitu tasbiha bi yaminih. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, aku pernah melihat Rasulullah SAW menghitung bacaan tasbih subhanallah dengan jari-jari tangan kanan beliau. Nah, dengan jari-jari tangan kanan, bukan dengan yang lainnya. Nah, caranya begini Bu. Ini ya, 33 nih ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Berapa? 4 ya. Naik lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi itu 7 kan? Kan 3 nih. 1, 2, 3, 4. Naik. 5, 6, 7. Subhanallah, 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 subhanallah. 4. Naiknya dari 3. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi itu 7. Sampai dengan ini. 4 jari ini, berarti 7 kali 4 berapa? 28. Terus yang ini, subhanallah, 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 3. Subhanallah, subhanallah, 5. 28 dengan 5, 33. Begitu enggak hitungnya Bu biasanya? Nah, mudah kan? Ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Naik. Subhanallah, 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 7. Subhanallah, 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 subhanallah. Naik, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 7 lagi. Ya kan? Nah. Subhanallah, 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 subhanallah. 7 kan? Nah, kali 4. Sudah 28. Subhanallah, 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 subhanallah. Tambah 5 jadi 33. Demikian juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terus, nah ini satu jari ini berapa? 7 kan? Naiknya 4 ini kan? Nah, 1, 2, 3, 4. Naik lagi 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 sampai sini. Nah, terus ini baru 5. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, 5. Jadi 28 dengan 5, 33. Itu ya Bu ya. Nah kemudian kalau zikir baca ini diresapi. Jangan ngebut. Ngomong. Enggak lama, enggak bener nanti. Enggak lama itu. Malah kadang-kadang kepotong lagi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini malah jadi salah nanti bacanya. Yang benar, tenang. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa artinya Bu? Maha suci Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Artinya segala puji milik Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha. Jadi bacanya yang tenang, jangan ngebut. Ini masih nggak jelas. Yang tenang dong, diresapi, zikirnya diresapi, ya diresapi. Nah, udah ya itu ya. Itu kalau 33 terus kemudian dilengkapi 100 dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca ayat kursi, apal Bu ayat kursi? Nah, terus kemudian baca Al-Ikhlas, terus kemudian surat Al-Falaq, An-Nas, ya. Nah, itu zikirnya. Nah, siapa yang baca wirid yang ini Bu tadi yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, genapi 100 kali dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian baca ayat kursi, maka akan diampuni dosa-dosanya walau kana misla dzabatil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, jadi
Kalau itu yang dibaca, Bu, janji Allah akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di. Ini disampaikan oleh Rasulullah. Janji Allah melalui lisan Rasulnya yang mulia menyampaikan kepada kita, nah, siapa yang membaca zikir itu, ya, tadi yang 33 dikenapkan 33 kenapkan jadi 100, terus kemudian baca ayat kursi, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Makanya ibu nanti kalau habis sholat itu dibaca ya Bu ya, walaupun sholat sendirian di rumah, baca itu zikirnya, jangan buru-buru nonton TV. Nah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, loncat langsung lihat itu. Nah. Atau terlalu banyak janjian. Ya. Selesaikan dulu itu zikirnya ya. Ingat bahwa hak yang harus dipenuhi untuk rohani kita ini sebetulnya harus lebih kita pentingkan daripada jasmani kita ya. Jadi zikir itu habis sholat itu ya Bu, jangan lupa. Kalau tadi bacaan yang masih sulit belum bisa ya sudah. Tapi yang itu kan bisa semuanya Ibu ya. Yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca ayat kursi, nah, terus baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini akan diampuni dosa-dosanya sebanyak buih walaupun sebanyak buih di lautan. Dibaca, jangan ditinggalkan setelah sholat fardu ya. Nah, ini kita perlu sampaikan karena kesempatan ampunan Allah yang begitu besar pada waktu dan bacaan tersebut. Maka kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan ngebut-ngebut Bu, ya, santai aja di rumah ya. Baca yang baik sambil diresapi ya. Nah, ini mungkin sebagai tambahan bagi kita, pentingnya kita memanfaatkan momen yang dijanjikan oleh Allah, ampunan yang sangat besar. Bahkan dosa-dosa yang sebanyak buih di lautan akan diampuni dengan zikir tersebut. Maka jangan sampai kita tinggalkan pada setiap selesai sholat fardu yang kita kerjakan. Nah, kita bermohon kepada Allah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami ilmu agama. Terus kemudian diberikan kemudahan untuk mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita juga bisa mengajarkannya kepada yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dan sehingga ada manfaatnya, manfaat ini biar pencerahan Bu. Bapak-bapak Ibu hadirin semoga Amin.